Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yaitu Ibu Helna Nelis MPD dan teman-teman PGMI 4B yang saya banggakan. Baik, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat yaitu tentang pengembangan kurikulum MISD. Yang pertama yaitu tentang pengertian komponen kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga yaitu kurikulum. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurer, artinya tempat berpacu. Selanjutnya yaitu komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Menurut Ralph W. Taylor menyatakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, materi, organisasi, dan evaluasi. Menurut Tohari Musnanwar mengidentifikasikan dan merinci komponen-komponen yang dipertimbangkan dalam rangka pengembangan kurikulum, yaitu dasar dan tujuan pendidikan, pendidik, materi pendidikan, sistem penjenjangan, sistem penyampaian, sistem evaluasi, peserta didik atau belajar mengajar, proses pelaksanaan atau belajar mengajar, tindak lanjut organisasi kurikulum, bimbingan dan konseling, administrasi pendidikan, sarana dan prasarana, usaha pengembangan, biaya pendidikan, dan lingkungan. Selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum. Menurut Hamid Syarif menguraikan, kurikulum secara struktural terbagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya yaitu yang pertama, komponen tujuan. Ada tujuan pendidikan nasional atau TPN, merupakan tujuan dan arah pendidikan secara umum yang harus dijadikan patokan atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan institusional atau TI atau lembaga, yaitu tujuan kelembagaan dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu ada tujuan kurikuler atau TK, merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran, merupakan bagian dari salah satu cakupan tujuan lembaga. Tujuan kurikuler merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan institusional. Selanjutnya ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran ataupun disebut dengan TP, merupakan tujuan instruksional yaitu bagian dari tujuan kurikuler. Selanjutnya ada komponen isi. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, keterampilan yang dikembangkan ke dalam rumusan, yang dikembangkan dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan sesuai dengan rumusan isi kurikulum, dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip. Selanjutnya ada materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian tujuan atau masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya ada materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum, yaitu meliputi yang pertama ada teori, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada generalisasi, yang keempat ada prinsip, yang kelima ada prosedur, yang keenam ada fakta, yang ketujuh ada contoh atau ilustrasi, dan yang terakhir ada definisi. Selanjutnya itu ada komponen strategi. Apa sih komponen strategi itu? Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Selanjutnya ada komponen evaluasi. Apa sih komponen evaluasi itu? Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya contohnya yaitu penjaga gawang dalam permainan sepak bola, yaitu memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu, siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang diharapkan tidak berhak untuk diluluskan.
Selanjutnya yaitu ada evaluasi hasil belajar mengajar. Apa sih yang ada dalam evaluasi hasil belajar mengajar itu? Yaitu untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan. Diadakan suatu evaluasi, dan evaluasi ini disebut dengan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan mengajar. Dalam komponen yang dievaluasi dalam mengajar bukan hanya hasil belajar mengajar, tetapi keseluruhan pelaksanaan pengajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran atau yang nyangkut sekuensi bahan ajar, strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Selanjutnya yaitu ada komponen kurikulum dalam perspektif pendidikan. Menurut Prof. W. Taylor dan Muhammad Joko Susilo mengajukan 4 pertanyaan pokok yang mendasari ditentukannya komponen kurikulum, yakni yang pertama yaitu tujuan apa yang harus dicapai sekolah. Yang kedua, bagaimana memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah bahan disajikan agar efektif diajarkan. Yang keempat, bagaimana efektivitas belajar dapat dinilai. Selanjutnya ada keterkaitan antara komponen kurikulum satu dengan yang lainnya. Pada prinsipnya, kurikulum sebagai program pada umumnya memiliki 4 komponen pokok. Apa saja diantaranya? Yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada isi atau materi, yang ketiga ada metode atau kegiatan, dan yang keempat ada evaluasi atau penilaian. Keempat komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi, ketergantungan, dan berinteraksi satu sama lain. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, yaitu ada bagan di mana di dalamnya itu ada interaksi komponen kurikulum. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan itu berisi dari materi yang akan dibahas dan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Setelah isi atau setelah materi yang disampaikan, apa sih metode yang akan kita gunakan dalam pengajaran tersebut? Metode kegiatan. Nah, dari situ membuat metode kegiatan. Setelah metode kegiatan, kita implementasikan. Kita lakukanlah pengajaran tersebut menggunakan metode yang telah kita buat. Setelah kita melakukan pengajaran tersebut dengan metode yang telah kita buat, langkah akhir adalah evaluasi atau penilaian. Bagaimana nih hasil dari kegiatan belajar mengajar tersebut? Apakah ada kekurangan atau sudah mencapai target? Nah, setelah evaluasi penilaian akan melihat kepada tujuan. Apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau masih ada yang kurang? Nah, disitulah interrelasi komponen kurikulum. Menurut Nana S.Y. Sukamadinata 2010, kurikulum seharusnya mempunyai kesesuaian atau keterkaitan antara lain. Yang pertama yaitu kesesuaian kurikulum antara tuntunan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua yaitu ada kesesuaian antara komponen-komponen dalam kurikulum. Komponen-komponen kurikulum diantaranya ada di bagian tersebut, gambar. Yang pertama ada tujuan. Tujuan tersebut meliputi berbagai macam, ada isi, strategi dan metode, dan ada evaluasi. Keempat tersebut sangat berpengaruh dan sangat berkesinambungan sekali. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah saya paparkan, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.